Dampak pandemi COVID-19 sangat mempengaruhi kegiatan belajar mengajar. Pembelajaran tatap muka menjadi sesuatu yang dinanti, terutama bagi pendidikan anak usia dini. Pendapatan sektor usaha di sekitar kampus masih belum kembali normal akibat pandemi COVID-19. Masyarakat tetap bersemangat menjalankan ibadah berjamaah meski di masa pandemi. Menjaga protokol kesehatan menjadi tanggung jawab bersama. Selain 3 informasi tadi, kami memiliki informasi menarik lainnya. Bersama saya, Jemi Mahormigas, di program Bingkai Informasi Ikonisia TV. Pasar tradisional berusaha untuk bertahan di masa pandemi. Guna mendukung upaya tersebut, kesadaran kepatuhan protokol kesehatan menjadi hal utama. Upaya pasar tradisional untuk bangkit perlu dibarengi dengan kesadaran warga dalam menerapkan protokol kesehatan. Pantauan Ikonisia TV di Pasar Pakem, hari Senin 13 Desember 2021, sebagian pengunjung dan pekerja sudah mengenakan masker. Namun disayangkan, masih ada sebagian yang berkerumun atau bahkan tidak mengenakan masker. Seperti diberitakan ayaindonesia.com, pedagang Pasar Pakem mengakui selama periode PPKM, pendapatan menurun drastis. Pengunjung pun sudah mulai sepi menjelang tengah hari. Tentu saja, di tengah upaya pasar tradisional untuk berusaha bangkit, perlu kerjasama dan kesadaran semua pihak dalam menerapkan protokol kesehatan. Tim Ikonisia TV melaporkan. Menjaga kesehatan merupakan hal yang penting, terlebih di masa pandemi. Di masyarakat, kesadaran untuk memeriksakan kesehatan semakin meningkat. Seperti dikutip dari Kata Data, konsumsi masyarakat untuk produk-produk kesehatan seperti hand sanitizer dan multivitamin mengalami peningkatan lebih dari 50%. Kesadaran masyarakat dalam memeriksakan kesehatan secara rutin, seperti cek gula darah dan kolesterol, juga mulai tumbuh. Masyarakat kini juga memiliki pilihan, apakah datang langsung ke fasilitas kesehatan untuk berkonsultasi, atau menggunakan aplikasi daring yang sudah banyak tersedia. Dikutip dari laman resmi Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Februari 2021, Kemenkes memberikan arahan kepada rumah sakit untuk menambah ruangan dan alokasi tempat tidur khusus bagi pasien COVID-19 menjadi 30%. Selain itu, Kemenkes menerbitkan relaksasi aturan, yakni tenaga kesehatan yang belum memiliki surat tanda registrasi atau STR bisa langsung bekerja dalam kondisi darurat. Hal ini ditempuh guna memenuhi kebutuhan sumber daya manusia. Tim Liputan Ikonisia TV melaporkan. Hampir 2 tahun sejak pandemi COVID-19, kegiatan belajar mengajar berlangsung dengan tidak ideal. Teknologi memang dapat menjadi solusi, namun interaksi langsung tidak bisa terganti. Pembelajaran tatap muka menjadi sesuatu yang dinanti, terutama untuk pendidikan anak usia dini. Keceriaan dan semangat terpancar dari wajah adik-adik ini. Hampir 2 tahun, mereka memendam rasa rindu belajar bersama teman-teman, dibimbing langsung oleh ibu bapak guru. Tantangan besar dihadapi oleh pendidikan anak usia dini. Dikutip dari laman resmi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, anak usia dini idealnya dapat belajar secara tatap muka, agar stimulasi bagi perkembangan keterampilan dasarnya dapat terus berlangsung secara berkesinambungan. Selain itu, pertemuan tatap muka dapat menjaga semangat belajar anak. Orang tua siswa pun berharap agar anak usia dini dan taman kanak-kanak dapat melaksanakan pembelajaran secara luring. Bagi kami, kalau kami sih malah mengharapkan tatap mukanya normal ya, karena hampir 2 tahun, apalagi anak saya TK besar kan udah mau SD, jadi prepare-nya itu kalau mau masuk SD, kalau tatap mukanya cuma 1 jam, 1,5 jam itu, dan 1 minggu cuma 2 kali kan kalau TK sini, jadi efeknya sangat banyak ya, jadi ke SD-nya itu udah prepare-nya yang agak jadi berharap malah tatap mukanya ditambahi jamnya. Kalau memang sudah keadaan aman ya, lebih aman, lebih kondusif, memang kita berharap lebih ditambah jamnya lagi. Gitu. Berarti setuju ya Bu apabila nantinya sekolah sudah mulai masuk begitu ya Bu ya? Ya, kalau dari saya pribadi dan mungkin ada juga teman-teman yang satu kelas itu memang berharap tatap mukanya ditambah lagi sih jamnya. Gitu. Ya, untuk Ibu sendiri bagaimana Bu tanggapannya mengenai kebijakan untuk siswa sekolah bisa masuk kembali begitu Bu? Ya,
Kalau menurut saya sendiri sih sangat setuju sekali ya Mbak. Secara ya seperti yang dikatakan tadi, jadi anak-anak itu memang masuk SD itu kan kita sebagai orang tua kalau belajar terus-terusan daring kan aduh gimana ke depannya gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan dimulainya tatap muka sekarang ya ke anak-anak bisa sangat membantu. Berarti setuju ya Bu ya apabila nantinya anak-anak kembali ke sekolah gitu? Ya setuju sekali Mbak. Ya, bagaimana persiapannya Bu ketika nanti anak-anak mulai masuk kembali ke sekolah begitu, dan apa sih yang harus dipersiapkan begitu? Standar sih ya, pakai masker, cuma kalau sementara memang kondisinya belum seperti yang dulu-dulu, berarti kan masih dibagi 2 shift gitu. Jadi paling enggak kalau memang biasanya ini 2 kali seminggu, mungkin bisa 3 kali atau 4 kali, atau jamnya aja yang ditambah, karena selama ini kan kalau sini jamnya baru 1,5 jam gitu. Bisa 2 jam atau ya tetap mungkin masih pakai masker, terus siswanya aja yang dibagi, jadi tidak terlalu berkerumun, masih seperti itu kalau memang belum bisa normal seperti itu. Yang penting tatap muka, karena kalau anak-anak kan ketemu teman-temannya itu loh yang paling penting. Beda kan kalau belajar di rumah aja gitu sih. Berarti protokol kesehatan harus diperketat ya Bu ya. Oke. Untuk Ibu sendiri bagaimana persiapannya Bu? Sama sih Mbak, lebih menjaga kebersihan juga, protokol kesehatan juga, ditambah mungkin kayak makanan juga kan Mbak, mesti perhatikan juga anak-anak. Di sisi lain, hasil survei Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menunjukkan baru 39% sekolah pendidikan anak usia dini menyelenggarakan pembelajaran tatap muka terbatas. Dari Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman, Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Masyarakat tetap bersemangat melaksanakan ibadah berjamaah di masjid, meski sejumlah pembatasan diberlakukan demi meminimalkan penularan virus COVID-19. Penyedia sarana penunjang, juga kepatuhan jamaah terhadap protokol kesehatan menjadi hal utama yang harus dipenuhi. Penyebaran COVID-19 turut mempengaruhi aktivitas ibadah berjamaah. Demi meminimalkan potensi penularan COVID-19, pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan untuk membatasi bahkan menutup sementara tempat ibadah. Pembatasan di masa pandemi ternyata tidak mengurangi semangat masyarakat untuk menunaikan sholat berjamaah. Seperti yang ditunjukkan warga di kawasan Ngelanjaran, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Pengurus Masjid Al-Jami telah mengupayakan sejumlah protokol kesehatan, diantaranya menyediakan hand sanitizer dan mengatur saf sholat. Kami tetap menyediakan yaitu sanitizer, cuci tangan, apalagi itu untuk wudhu harus seperti masuk masjid itu harus wudhu atau harus bersih, dan kami sediakan itu. Saat ini level pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) di sejumlah wilayah telah menurun. Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berada pada level 2, di mana pembatasan aktivitas masyarakat bisa mulai lebih longgar. Kegiatan ibadah berjamaah dapat diikuti peserta maksimal 75% dari kapasitas tempat ibadah. Berkaitan kondisi terkini, Masjid Al-Jami mulai bersiap kembali normal. Untuk mempersiapkan diri berkaitan dengan masjid ini, kami salah satunya yaitu tetap melayani para jamaah itu yang tadinya ini soft atau barisan sholat itu jarang-jarang berjarak, sekarang sudah karpet sudah digelar kembali, dan posisi softnya dirapatkan kembali. Meski pembatasan mulai longgar, namun perlu diingat bahwa penerapan protokol kesehatan tetap menjadi tanggung jawab bersama, baik pengurus masjid dan juga jamaah. Dari Sleman, Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Pandemi COVID-19 turut berimbas pada bisnis di sekitar kampus. Hingga saat ini, belum semua sektor usaha telah kembali pulih. Suasana sunyi tampak di sejumlah rumah kos yang berada di kawasan Ngelanjaran, Sardono Harjo, Ngaglik, Sleman. Tepatnya di sekitar kampus terpadu Universitas Islam Indonesia. Salah satu pemilik rumah kos mengakui bahwa sampai saat ini pun kondisi bisnis rumah kos masih belum kembali normal.
Aduh, sepi sekali. Kos-kosan kosong semua. Terus itu warung juga sehari pun melayani paling 15.000, 20.000 itu. Kalau lagi rame dulu waktu ada kos-kosan atau belum ada pandemi, itu ya bisa 125. Ini sekarang buat makan pun susah. Sampai sekarang belum kos-kosan masih kosong semua itu. Masih kosong, nih kosong tuh. Nggak ada. Terus jualan masih ini sepi, belum ini. Penjualan pulsa pun turut terdampak. Meski saat ini sebagian aktivitas masyarakat dilakukan secara daring. Perbedaannya sebelum pandemi kan masih luring Mbak, tapi tentunya juga membutuhkan kuota. Nah itu pendapatannya berpengaruh nggak Mbak? Apakah ada naik turunnya apa seperti apa ketika sekarang pandemi? Ya ada sih naik turunnya, cuman sempet sepi juga pas waktu mahasiswa banyak yang itu mudik. Oke, berarti sempat sepi juga ya Mbak ya ketika pandemi ini. Kajian Fiskal Regional tahun 2020 DI Yogyakarta yang dirilis Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyatakan bahwa pandemi COVID-19 menyebabkan banyak unit usaha yang menggantungkan pasarnya pada sektor pendidikan mengalami penurunan pendapatan akibat dampak COVID-19 yang memaksa kegiatan belajar mengajar didominasi oleh sistem daring. Di antaranya adalah rumah kos, jasa cuci pakaian, warung makan, dan usaha fotokopi. Tentunya kita terus berdoa kepada Allah dan terus berupaya menjaga diri masing-masing dan orang di sekitar kita agar situasi saat ini berangsur-angsur semakin membaik. Dari Sleman, Tim Liputan Indonesia TV melaporkan. Berbicara tentang pariwisata di Yogyakarta, tentu kawasan sejuk bernama Kaliurang menjadi salah satu daerah tujuan. Destinasi di kaki Gunung Merapi ini kini mencoba bangkit di tengah masa pandemi. Berita ini sekaligus menutup perjumpaan kita di Bingkai Informasi. Segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi Anda yang berwisata ke Yogyakarta, nama Kaliurang tentu tidak boleh terlupa dalam daftar destinasi yang perlu disambangi. Kesejukan udara dan keasrian alam menjadi pesona tersendiri yang memikat hati. Namun, pandemi telah mengubah segalanya. Saat Tim Liputan Indonesia TV melawat ke kawasan Tlogo Putri, Kaliurang, Senin 13 Desember 2021, suasana sepi tampak terlihat di lokasi ini. Kaliurang dan juga sejumlah destinasi wisata di daerah istimewa Yogyakarta mengalami jatuh bangun akibat pandemi. Pada bulan Juni 2020, tempat wisata di Kaliurang sempat dibuka secara terbatas. Kemudian pada Juli 2021, seluruh objek wisata di Sleman ditutup akibat penularan COVID yang begitu tinggi. Seperti diberitakan Tempo, hingga akhir Juli 2021, hampir 1.000 pelaku wisata Kaliurang terdampak langsung. Mereka adalah 303 hotel dan penginapan, 400 jeep wisata, 74 pedagang jadah tempe, serta 208 warung kecil, serta pengrajin cenderamata. Informasi dari Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, GIPI, menyebutkan kerugian pengusaha pariwisata di kawasan Yogyakarta selama pandemi mencapai 10 triliun rupiah. Turunnya level pengaturan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) Daerah Istimewa Yogyakarta yang berada pada level 2 memberikan sebuah asa tatkala destinasi wisata sudah bisa dibuka. Para pelancong mungkin sudah rindu melalui jalanan pegunungan dan berbatu bersama jeep pariwisata. Mungkin ada juga yang sudah kangen memanjakan lidah dengan gurihnya jadah dan nikmatnya tempe jajanan khas Kaliurang, atau sekedar mengitari kawasan tempat wisata dengan skuter nan lincah ini. Meski begitu, di sisi lain ada varian baru virus Omikron yang menuntut kita senantiasa waspada. Apapun itu, harapan untuk bangkit kembali untuk masa depan yang lebih baik akan selalu tetap ada. Sebuah asa yang perlu diiringi dengan usaha dan doa kepada Allah yang Maha Kuasa. Dari Tlogo Putri, Kaliurang, Tim Liputan Indonesia TV melaporkan.